Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Sejak Januari hingga pertengahan Mei 2025, jumlah kasus DBD di Sumsel mencapai 785 kasus dan 11 orang meninggal dunia. Polrestabes Palembang ungkap asal peluru nyasar yang menimbulkan korban luka di kawasan Seberang Ulu 2. Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Sabtu 24 Mei 2025. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Sejak Januari hingga pertengahan Mei 2025, jumlah kasus demam berdarah di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 785 kasus dan 11 orang meninggal dunia. Berdasarkan data bidang pencegahan dan pengendalian penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, kasus demam berdarah dengue DBD di Provinsi Sumsel mencapai 785 kasus. 11 orang diantaranya meninggal dunia sejak Januari hingga 19 Mei 2025. Kepala Bidang P2P Dinkes Sumsel, Ira Indah Setiawati menjelaskan bahwa lonjakan kasus terbanyak terjadi pada Januari 2025 dengan 169 kasus. Namun jumlah kasus mulai mengalami penurunan secara bertahap pada bulan-bulan berikutnya. Untuk masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, kita menghimbau tetap laksanakan 3M+, juga tetap jaga daya tahan imun kita sendiri. Dan apabila kita mengalami gejala DBD, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga kebersihan lingkungan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, termasuk menerapkan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mengubur tempat-tempat penampungan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, serta menambah langkah pencegahan lainnya seperti penggunaan obat anti nyamuk dan kelambu. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan terus menggencarkan sosialisasi dan fogging di wilayah-wilayah rawan sebagai upaya menekan penyebaran DBD, sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan sejak dini. Polrestabes Palembang ungkap asal peluru nyasar yang menimbulkan korban luka di kawasan Seberang Ulu 2. Asal peluru diduga berasal dari aktivitas latihan menembak di Jakabaring Sport City. Pihak kepolisian mengungkap penyebab insiden peluru nyasar yang terjadi sebanyak 2 kali di kawasan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan. Asal peluru diduga berasal dari venue olahraga menembak di Jakabaring Sport City. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengungkapkan setelah proses identifikasi dimungkinkan anak peluru menyasar dari arah Jakabaring, tepatnya di lapangan tembak Jakabaring Sport City. Peluru tersebut diduga berasal dari aktivitas para atlet menembak yang sedang berlatih untuk lomba menembak jarak jauh dengan aras panjang. Kapolres Tabes mengatakan dari identifikasi diketahui ada kemiripan bentuk dan warna dari proyektil yang berada di lokasi kejadian dan disimpulkan peluru berasal dari senjata yang digunakan untuk berburu. Berdasarkan temuan itu, pihak kepolisian lantas meminta agar aktivitas latihan menembak di JSC untuk sementara dihentikan. Anak peluru tersebut nyasar berasal dari arah Jakabaring. Kenapa demikian? Beberapa hari terakhir ini di tempat lapangan menembak JSC, Kompleks JSP untuk latihan menembak pelatihan yang jarak jauh dengan laras panjang itu telah dilakukan kegiatan latihan oleh atlet penembak dari Kota Palembang. Kenapa demikian? Karena dalam waktu dekat ini dilakukan penggelaran lomba antar perorangan untuk senjata jenis buru, di mana dimungkinkan setelah kami melakukan peninjauan TKP lapangan tembak yang ada, terdapat kekurang laziman fasilitas yang ada. Akibat insiden ini, seorang warga mengalami luka tembak pada bagian kaki dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tidak hanya itu, peluru nyasar juga mengakibatkan pecah kaca pada mobil warga. Kapolres Tabes memastikan kerugian yang timbul akibat peristiwa ini akan dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait. Riana Pridani melaporkan.
Wali Kota Palembang menghadiri rapat paripurna ke-11 DPRD yang membahas penutupan dan pembukaan masa persidangan tahun 2025. Laporan reses mengungkap keluhan masyarakat terkait jalan rusak, banjir, penerangan jalan, dan pelaksanaan SPMB. Rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 bukan sekedar rutinitas. Agenda yang dibahas mencakup penyampaian hasil reses, penutupan masa persidangan kedua sekaligus pembukaan masa persidangan ketiga tahun 2025. Dipimpin Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri dan didampingi para wakil ketua. Rapat tersebut turut dihadiri Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Dalam laporan reses yang digelar belum lama ini muncul berbagai persoalan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Di antaranya, jalan rusak, banjir, dan minimnya penerangan masih menjadi isu utama di banyak wilayah. Tak hanya itu, sejumlah aspirasi lain yang mencuat mulai dari permintaan perbaikan sekolah yang tak layak, keluhan soal pelaksana SPMB, kemacetan, hingga perlunya peningkatan layanan di Posyandu. Saya sudah baca detail, tidak satu pun yang terlewatkan, termasuk beberapa dokumen pendukung, saya cek semua, dan juga ada beberapa data-data pendukung lainnya. Saya kira sudah saatnya pemerintah kota untuk menindaklanjuti dan action untuk beberapa aspirasi tidak laksanakan ke depan. Saya kira begitu. Ya, saya kira wajah kota ya, sediaan persoalan lampu jalan, persoalan banjir, genangan, dan juga ada beberapa tadi kaitan dengan masalah enceng gondok, ada titik-titik lokasi tertentu seperti jalannya jangan sampai kredit. Saya kira itu adalah sesuatu yang memang kritik yang membangun dan konstruktif untuk segera diatasi oleh pemerintah Kota Palembang. Ya, termasuk jalan tadi karena kita berkoordinasi dengan pemerintah provinsi juga, jalan gandus tadi ya, itu juga menjadi prioritas. Terkait evaluasi AMDAL setiap 3 bulan di PT Pusri tadi? Saya kira itu ada rujukannya, aturan baik dari pemerintah pusat ya, semua ada acuan. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan komitmen pemerintah untuk segera merespon. Pihaknya akan mempelajari setiap masukan yang disampaikan. Aspirasi dari masyarakat adalah kompas bagi pihaknya dalam menyusun program pembangunan ke depan. Dirinya juga menambahkan bahwa hasil reses akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan prioritas pemerintah kota. Selama ini akan ditindaklanjuti secara bertahap dengan pertimbangan skala kebutuhan di lapangan. Rapat paripurna ini menjadi bukti bagaimana aspirasi masyarakat benar-benar sampai ke meja pengambilan kebijakan. Harapannya suara dari warga tak hanya didengar, tapi juga diwujudkan demi kemajuan Kota Palembang. Lamsihar Sitonga melaporkan. Dari total 3.258 desa dan kelurahan, sekitar 60,04% Koperasi Merah Putih telah terbentuk di Sumatera Selatan. Pemerintah pusat tengah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Sesuai instruksi Presiden atau Inpres nomor 9 tahun 2025, koperasi ini dirancang sebagai lembaga ekonomi masyarakat dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga desa dan kelurahan. Setiap desa diwajibkan membentuk koperasi sesuai bagian dari strategi nasional pemerataan ekonomi berbasis komunitas. Saat ini di Sumatera Selatan, program ini telah menunjukkan kemajuan signifikan. Dari total 3.258 desa dan kelurahan, sekitar 60,04%, Koperasi Merah Putih telah terbentuk melalui musyawarah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan seluruhnya terbentuk dan berbadan hukum sebelum 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Setelah pembentukan, koperasi akan diarahkan untuk menjalankan usaha yang mampu menggerakkan ekonomi lokal. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan Amiruddin menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan inovasi dalam mengelola koperasi. Ia berharap pengurus dan anggota koperasi dapat bekerja sama agar koperasi terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Tanpa dukungan dari pengelola yang baik, usaha koperasi dikhawatirkan tidak berjalan optimal. Target kita seluruh desa dan kelurahan harus sudah terbentuk.
sudah terbentuk sebelum tanggal 12 Juli bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional untuk terbentuk. Kemudian setelah itu nanti usahanya ya, kemudian usahanya mulai ditata, usaha koperasi itu sendiri ya. Nanti yang jelas koperasi ini menjalankan usaha. Kalau terbentuk melalui musyawarah sudah hari ini real time ini 60,04% seluruh Sumatera Selatan dari 3.258 desa dan kelurahan se-Sumatera Selatan. Insya Allah sebelum tanggal 12 Juli ini sudah 100% yang sudah punya berbadan hukum. Ya. Ditambahkan Amiruddin, saat ini terdapat sekitar 6.700 koperasi di Sumatera Selatan, namun tidak semuanya aktif menjalankan usaha. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% telah berbadan hukum. Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, diharapkan semakin banyak koperasi yang aktif, legal, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan secara berkelanjutan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, Panitia Haji pastikan kondisi listrik di asrama haji optimal selama pelaksanaan ibadah haji. Panitia Haji Embarkasi Palembang memastikan semua layanan di asrama haji Palembang akan berjalan maksimal hingga kepulangan seluruh jemaah calon haji nanti. Hal tersebut diungkapkan Ketua Pengurus Asrama Haji Embarkasi Palembang Ahmad Yani. Menurutnya hingga saat ini belum ditemukan kendala yang begitu berarti berkaitan dengan pelayanan seluruh jemaah calon haji di asrama haji Palembang. Ahmad Yani mengatakan untuk pelayanan listrik atau pasokan listrik hingga air, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PLN dengan memberikan surat, termasuk juga layanan air kepada pengelola ATS atau air bersih yang akan disalurkan ke asrama haji Palembang. Sebelum pelaksanaan embarkasi, kita sudah bersurat ke PLN dan kalau di sini ATS sudah kita bersurat ke mereka untuk mensupport kegiatan ini. Sementara itu untuk layanan kamar sendiri, semua kamar sudah dipastikan akan memberikan layanan yang maksimal, baik saat keberangkatan hingga kepulangan nanti. Meski sebagian besar jemaah calon haji asal Babel tidak menginap di asrama haji Palembang saat pemberangkatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Proses tahap pertama SPMB SMA Negeri 2 Sembawa Banyuasin telah selesai. 127 siswa lolos jalur awal. Proses seleksi penerimaan murid baru SPMB tahap pertama di SMA Negeri 2 Sembawa telah rampung dilaksanakan. Ketua SPMB Liza Komaladewi mengungkapkan bahwa tahap pertama meliputi pendaftaran online, verifikasi data, serta penentuan kelulusan dari 4 jalur masuk. Hasil resmi seleksi tahap ini akan diumumkan pada Sabtu 24 Mei 2025. Sebanyak 127 siswa dinyatakan lolos dari total 248 pendaftar. Jumlah tersebut berasal dari jalur domisili 197 pendaftar dengan kuota 35%, jalur prestasi akademik 22 pendaftar dengan kuota 10%, jalur prestasi non-akademik 11 pendaftar dengan kuota 5%, jalur afirmasi dengan 17 pendaftar, dan jalur mutasi dengan 1 pendaftar. Proses penentuan kelulusan telah dilakukan melalui rapat bersama Dewan Guru. Daripada itu, Liza juga menerangkan tahap kedua akan dibuka pada tanggal 26 hingga 28 Mei 2025 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. TPA akan menyasar peserta yang belum diterima di tahap pertama, khususnya dari jalur domisil yang jumlah peminatnya melebihi kuota. Selain itu, Liza juga menyampaikan bahwa cakupan wilayah domisili untuk SMA Negeri 2 Sembawa mencakup 2 kecamatan, yakni Kecamatan Sembawa dan Kecamatan Talang Kelapa, sesuai dengan SK dari Dinas Pendidikan. Ya, jadi untuk jumlah pendaftar jalur domisili itu ada 197 orang. Kemudian untuk jalur prestasi akademik ada 22 orang, jalur prestasi non-akademik ada 11 orang, kemudian jalur mutasi 1 orang, dan jalur afirmasi ada 17 orang. Kalau domisili itu sesuai dengan Juknis 35% dari total kuota kita. Kemudian kalau untuk prestasi akademik itu 10%. Prestasi non-akademik 5%, kemudian nanti tahap kedua itu yang tes potensi akademik.
tes potensi akademik itu. Tingginya minat dari masyarakat di dua kecamatan ini dipengaruhi oleh lokasi sekolah yang strategis, berada di pinggir jalan utama dan mudah dijangkau transportasi umum. Meskipun pelaksanaan berjalan lancar, panitia sempat menghadapi kendala teknis terutama dalam proses pendaftaran online. Banyak orang tua yang kesulitan melakukan pendaftaran secara mandiri karena kurang paham dengan teknologi. SMA Negeri 2 Sumbawa sendiri merupakan sekolah baru dengan akreditasi yang sudah cukup baik. Selain lokasi yang strategis, sekolah ini juga menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler menarik sebagai daya tarik tambahan bagi calon siswa. Liza berharap proses seleksi berjalan lancar hingga akhir dan seluruh kuota siswa baru dapat terpenuhi tanpa adanya kendala atau permasalahan lebih lanjut. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang dan JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Beralih ke berita olahraga, Kabupaten Musi Banyuasin, MUBA, menegaskan komitmennya sebagai tuan rumah utama Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan 2025. Saat ini kesiapan venue pertandingan telah mencapai 90%, menjadikan MUBA sebagai pusat perhatian dalam pelaksanaan pesta olahraga terbesar di provinsi ini. Wakil Ketua Umum 1 KONI Sumsel Arianto mengungkapkan bahwa sebanyak 34 venue yang tersebar di 4 kecamatan, Sekayu, Babatoman, Lais, dan Sungai Lilin telah ditinjau langsung oleh tim KONI. Sebagai bagian dari langkah penyempurnaan, KONI akan menghadirkan technical delegate dari masing-masing cabang olahraga pada akhir Mei untuk memastikan kelayakan teknis venue. Nanti untuk secara finalisasinya nanti kita akan ajak TD atau turnamen intelligent yang dari cabang masing-masing untuk mengkoreksi atau memberi masukan ke panitia besar Pemprov apa-apa saja yang venue-venue yang sudah ditetapkan ini untuk dimaksimalkan sesuai dengan standarisasi yang ada di cabang masing-masing. Keberhasilan MUBA menyiapkan fasilitas olahraga ini dinilai sebagai bentuk nyata kontribusi daerah dalam mendorong kemajuan olahraga Sumatera Selatan dan pembinaan atlet-atlet lokal yang berprestasi. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual siang ini di antaranya. Sejak Januari hingga pertengahan Mei 2025, jumlah kasus demam berdarah di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 785 kasus dan 11 orang meninggal dunia. Polrestabes Palembang ungkap asal peluru nyasar yang menimbulkan korban luka di kawasan Seberang Ulu 2. Asal peluru diduga berasal dari aktivitas latihan menembak di Jakabaring Sport City. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.